Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Imam Al-Ghazali di dalam salah satu kitab beliau yang beliau beri judul Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Di dalam itu beliau menjelaskan ada beberapa penghalang orang itu untuk dapat mendekatkan diri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sesuai yang telah disampaikan Allah dalam Al-Qur'an bahwa Allah menciptakan kita yaitu jin dan manusia, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keliru besar seseorang yang dia memberikan penghambaannya, artinya dia telah menjatuhkan rasa cinta, rasa pengabdiannya, rasa takutnya itu kepada selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam hadis qudsi, ya ibni Adam, khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab. Hai manusia, aku ciptakan engkau itu untuk beribadah, maka jangan main-main. Maka kita, apapun rangkaian kehidupan yang kita lalui, sebagai seorang apapun profesi kita, pedagang, maka dia jujur dalam timbangan, jujur dalam barang yang dia jual, tidak mau dia menipu konsumen. Barang baru, dia sebut baik, barang yang sudah lama, dia tak mau sebut baru. Maka Allah mengancam itu orang-orang yang curang, dia akan membawa kecurangannya nanti pada hari kiamat. Begitu juga orang-orang yang dia hari-hari dia isi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membesarkan anaknya, mencukupkan belanja istrinya, keluarganya. Apakah dia itu dengan membuka lahan? Ataukah dia itu berkebun, bercocok tanam? Dia tidak mau mengambil sesuatu yang bukan milik dia. Apapun yang dia lakukan, apapun yang kita lakukan sebagai seorang hamba, maka kita ini adalah hamba, abid, hamba. Maka dia menghambakan kepada zat pencipta hamba, bukan menghambakan kepada para hamba. Maka kita, rangkaian-rangkaian itu, walaupun mungkin dia tidak sedang di masjid, tetap juga akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menyebut at-tujjar as-sudduqul amin mal anbiya wal mursalin. Pedagang yang dia jujur itu nanti bangkitnya bersama para nabi dan para rasul. Begitu juga para petani yang dia menggarap tanahnya jujur, dia tidak mau untuk menggarap tanah orang lain. Begitu juga pekerja yang bekerja di pabrik, yang bekerja dia di instansi pemerintah, begitu juga yang bekerja di perusahaan, mereka jujur. Masuk pada jam awal waktu yang telah ditentukan, keluar juga begitu. Maka dia tidak mau curang. Data tidak mau dia gelapkan. Semuanya dia takut karena semuanya itu adalah dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada beberapa hal yang dia itu dapat menghalangi seseorang dalam beribadah kepada Allah. Yang pertama adalah ad-dunya. Dunia. Maka kalau hati sudah dipenuhi dunia, maka kata Nabi, yang mengeruhkan hati itu adalah dunia. Maka orang yang dia sudah hati dipenuhi dunia, hatinya keruh. Hatinya itu keruh. Dari hati yang keruh itu tidaklah dapat menangkap signal kepada Allah SWT. Apapun ini disampaikan oleh para da'i, oleh para guru-guru kita, itu tidak berbekas di hatinya. Karena hati telah dipenuhi oleh dunia. Na'udzubillah, na'udzubillah. Setelah itu, itulah dia al-khalq. Orang-orang terdekat kita, banyak orang yang telah disibukkan. Kadang bukan disibukkan oleh dunia, oleh harta, bukan. Tapi disibukkan oleh apa? Pasangan hidup, anak-anak, saudara-saudara, kawan karib kerabat. Maka Nabi berpesan kepada kita, Al-mar'u ala dini khalili. Orang itu tergantung iman kawannya. Maka dengan siapa kita bersaudara, dengan siapa kita berteman, itu amat sangat menentukan terhadap keberlangsungan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu mungkin dia tidak rajin ke masjid,
Tapi setelah berkawan dan berteman dengan saudara-saudara yang rajin ke masjid, terinspirasi pula dia. Karena sedang bercengkerama, azan berkumandang di masjid, maka saudara yang di sebelahnya dia pun izin dia pun pergi. Maka itulah yang terlintas di hatinya. Kenapa saya tak bisa seperti dia? Akhirnya, lama-lama dia pun terbawa, maka orang nanti di antara syafaat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Hasan Al-Basri, itulah berkawan dengan orang-orang yang saleh. Maka penghalang kita di antara sekian banyak penghalang dari penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah al-khalq. Ini maknanya umum. Tapi yang paling dekat kepada kita, itulah dia, keluarga kita, anak dan pasangan hidup kita. Setelah itu orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, itulah syaitan. Maka syaitan ini, dia yasuddu an sabilillah, memalingkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikhlas, syaitan tidak bisa memperdaya dia. Di saat syaitan, iblis, diusir oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga karena dia tidak mau tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, ada satu yang dia minta. Setelah dia minta diberikan umur panjang sampailah hari kiamat, la ughwiyannahum ajma'in, saya akan gelincirkan seluruh keturunan Adam kecuali orang-orang yang dia ikhlas penyembahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang pintar, dia dapat membedakan mana musuh dan mana teman, mana yang baik dan mana yang buruk. Maka kita jangan sampai menjadikan syaitan itu teman. Innahu lakum adu, dia itu adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa, jadikan dia itu musuh. Dan yang terakhir, yang keempat, penghalang terbesar kita daripada menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali, an-nafs, nafsu. Dari yang empat tadi, yang paling berbahaya kata beliau, pan-nafsu asyadduha, maka nafsu itulah yang paling berbahaya. Kita tengok dalam kehidupan kita sehari-hari, ada orang yang sudah memiliki segala-galanya, tapi diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti seekor binatang buas yang berburu di tengah rimba, mengejar mangsa, menangkap ini, kijang, rusa, kancil, tak juga kenyang. Begitu juga dalam riwayat lain, orang yang memperturutkan hawa nafsu itu seperti orang yang makan dia tak kenyang-kenyang. Maka Nabi memohon kepada Allah perlindungan dalam doa-doa beliau, di antaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau, kata Nabi, dari ilmu yang tak bermanfaat, dari hati yang tak takut, hati yang tak khusyuk dalam beribadah. Setelah itu, inilah yang paling penting, dari jiwa dan dari nafsu yang tak pernah kenyang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mudah-mudahan empat ini dihindarkan Allah SWT dari kita. Kita tak terberdaya, kita tak terhalang dari menyembah kepada Allah SWT. Sesibuk apapun rutinitas kita, begitu azan berkumandang, kita tetap mendahulukan perintah Allah SWT, seperti yang ditanyakan kepada Nabi Ibrahim. Hai Ibrahim, kenapa engkau diberi gelar Khalilullah? Apa jawab Ibrahim? Aku mendahulukan perintah Allah daripada yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam abidin yang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghambakan kepada selainnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.